Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Selamat memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah. Untuk dapat menjalankan hidup bersama di tengah masyarakat yang majemuk secara sosial dan ekonomi, dibutuhkan kebesaran hati setiap anggotanya. Prinsip memberi dan menerima atau take and give menjadi kekuatan tersendiri. Marilah kita jalani kehidupan indah seperti ini dengan tekun, mengevaluasi dan memperbaiki, sehingga sukacita mengalir. Dalam ibadah minggu di rumah, kita punya banyak waktu untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang punya semangat memberi dan menerima. Di dalam satu keluarga, kita berlatih menghargai talenta dan membagikannya dalam kerendahan hati. Marilah kita beribadah dengan menggunakan tata ibadah minggu bersahaja. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Suharto Harjo Winoto MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kehidupan bersama dalam persekutuan seharusnya kondusif untuk memberi dan menerima. Kami yang berada atau berkecukupan terus belajar memberikan milik kami kepada yang berkekurangan, yang kami lakukan demi kemuliaan. Kami sadar akan kekurangan di sisi lain, sehingga kami pun dibantu oleh yang lain. Demikian bagi kami yang masih berkekurangan, tidak merasa minder, tertekan ketika menerima bantuan dari saudara kami yang berada atau berkecukupan, sebab kami pun memberi kepada mereka dalam hal lain. Betapa bahagianya kebersamaan dalam persekutuan anugerah-Mu. Namun kehidupan bersama yang ideal itu seringkali tidak dapat kami jalankan. Kami dipengaruhi oleh roh individualisme dan berbagai nafsu mementingkan diri sendiri. Kami mohon kepadamu, ampunilah kami dan perbaharuilah cara hidup yang buruk itu di dalam Kristus yang mengubahkan hidup terus ke depan dalam kasih nan tulus. Kami beribadah untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 271, bait yang ketiga. Janganlah kumpulkan harta.
Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari rendahkan hati, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun di perjalanan hidup kami. Nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kami merasakan tuntunan-Mu, dan kami berjalan di jalan-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22 yang mengatakan, dalam pertemuan-pertemuan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabok. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat, ada kebiasaan baik dari jemaat Korintus. Mereka membuat program namanya Agapai. Program kerja ini berkaitan langsung dengan atau ada di sekitar perjamuan kudus. Sebelumnya mereka membuat program namanya Agapai. Program ini adalah program pesta kecil untuk mereka bersama makan sehidangan. Dan orang-orang membawa makanan lalu dimakan bersama. Baik programnya. Tetapi pelaksanaannya yang buruk. Karena itu memang program teori tidak selalu sama dengan praktek. Kadang-kadang prakteknya tidak sesuai atau justru bertentangan dengan teorinya sendiri. Seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikonsepkan, apa yang diprogramkan seharusnya cocok dengan pelaksanaannya atau prakteknya. Mereka mau membuat perjamuan kasih atau agapai tadi ya. Nah, tetapi mereka terjebak gitu ya, dengan kondisi masyarakat yang terkotak, terbagi atau ada dalam strata. Ini yang mereka lakukan. Dan mereka tidak bisa keluar begitu saja rupanya dari kenyataan sosial.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti itulah orang bergumul. Jadi ada orang yang memang tidak mudah, atau beberapa orang tidak mudah keluar dari strata atau tingkatan-tingkatan sosial, mempengaruhi hubungan. Dan kita tahu bahwa ada sebagian dari jemaat itu statusnya adalah sebagai budak. Tapi ada juga orang yang berada. Nah, inilah pergumulannya. Kebiasaan kurban juga yang berlaku di kultus tertentu agama lain itu mempengaruhi begitu rupa. Mereka sering mengadakan pesta dan mereka mabuk, makan, minum sepuasnya. Nah, ini yang mempengaruhi jemaat. Jadi selain strata tadi juga ada kultus atau upacara agama yang mempengaruhi begitu rupa. Akhirnya mereka bisa makan duluan gitu. Mereka bawa, sementara kaum budak ini kan terlambat dia. Karena dia harus bekerja dulu pada tuannya. Setelah itu baru mereka beribadah bersama, berkumpul bersama. Nah, kalau sudah seperti itu, apa untungnya, apa maknanya? Apakah program agapai ini, perjamuan kasih itu berguna? Atau justru sebaliknya? Justru ini membawa petaka dalam kehidupan berjemaat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus merasa berat hati dan mencelanya. Jadi program ini, agapai ini, perjamuan kasih ini, justru membuat Paulus merasa berat hati. Ayatnya yang ke-22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kau katakan kepada kamu? Apakah yang ku katakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Biasanya, Paulus memuji jemaat karena memang mereka bisa menjalankan kehidupan beragama yang baik. Tapi kali ini, dengan program agapai, perjamuan kasih, yang konsepnya bagus, programnya sendiri bagus, tapi pelaksanaannya tidak baik. Ya, mereka masih terpengaruh dengan upacara atau kultus agama lain, yang mabuk-mabuk itu, yang mengenyangkan diri, dan strata sosial yang masih mempengaruhi. Karena itu kaum kaya makan duluan. Nah, Paulus justru tidak memuji karena hal seperti ini. Tujuannya tidak tercapai. Dengan kenyataan ini, maka perjamuan kasih yang tujuannya bersifat religius menjadi pemuasan nafsu duniawi. Kegiatan ini sebenarnya humor yang memalukan. Ayatnya yang ke-17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Saudara-saudaraku, kita mencatat untuk mewujudkan kebaikan. Untuk mewujudkan kebaikan, janganlah hanya konsepnya atau teorinya. Ini dia, bukan proposalnya, tetapi pelajaran dari pengalaman untuk menyelenggarakannya. Orang harus bersedia mengevaluasi, lalu menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Sehingga tujuan yang mulia itu bisa tercapai. Agapai itu bisa tercapai. Membuat rencana memang harusnya memahami dulu
Apakah memang bisa? Tetapi tentu saja kita juga tidak usah terjebak dengan segala kekurangan-kekurangan kita sendiri. Tunggu sempurna baru buat program. Tidak dimaksudkan begitu. Paulus mencela bukan berarti, sudah kalau begitu tidak usah buat apa-apa. Tetapi program ini harus dievaluasi, diperbaiki. Karena ini juga program yang sangat baik. Ini cara hidup yang sangat baik, hanya karena mereka tidak menjalankannya dengan baik, maka tidak berhasil. Dan Paulus dengan menyatakan ini, itu sebenarnya mengajak jemaat untuk mengevaluasi, untuk melihat lagi lebih jauh, ya, agar sesuai dengan harapan yang diprogramkan, dilakukan sesuai dengan harapan. Lalu program ini kan bagus ya. Program ini kan bagus. Program bagus karena dia bisa menyatukan dari strata sosial yang berbeda. Ya. Ini harusnya dikembangkan. Dalam hal itulah saya ingin mengajak kita untuk bisa mengembangkannya dalam kehidupan kita di tengah komunitas tertentu, ya, terutama dalam keluarga dan persekutuan berjemaat. Saya yang akan mengajak kita untuk membuat langkah-langkah. Langkah yang pertama atau cara yang pertama adalah tetaplah, gitu ya, pada firman Tuhan. Jadi kalau kita membuat program pelayanan kasih, ya, yang cinta kasih itu, maka yang pertama-tama adalah mendasarkan diri pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan terkait dengan para budak, di dalam Kristus itu setara. Jadi ini harus dipegang kuat. Dan kita tentu tidak bisa juga mengikuti. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan begitu saja, harus mentransformasi, mengubahnya di dalam Tuhan. Jadi harus bersesuaian begitu rupa. Kesetaraan itu ada dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga ayat 28. Saya bacakan bagi kita. Galatia 3 ayat 28. Ya, bagi kekristenan ini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Nah, ini yang harus pertama-tama dipegang. Artinya kita perlu mengembangkan dalam kehidupan bersama, di tengah keluarga, atau komunitas tertentu, di dalam jemaat Tuhan. Ini yang kita pegang. Jadi orang-orang kaya jangan merendahkan, karena di dalam Kristus baik kaya maupun miskin sama. Orang merdeka atau hamba atau budak itu juga sama di dalam Tuhan. Dalam kehidupan justru disitulah orang-orang Kristen dia bisa mengembangkan cara hidup yang tepat untuk mereka bisa menjadi teladan, contoh bagaimana dalam hidup ini, walaupun kenyataan strata mereka berbeda, tetapi sama di mata Tuhan, dan orang-orang Kristen mengembangkan kesetaraan itu dalam kehidupan. Jadi bisa saja kita bekerja sebagai atasan di sebuah perusahaan, tetapi begitu kita ada dalam satu persekutuan berjemaat, kita sama. Duduknya sama-sama, di kursi yang sama. Nah ini harus dipegang yang pertama. Yang kedua, latihlah atau asah kepekaan kita. Latih atau asah kepekaan kita terhadap orang lain. Artinya, yang menjadi perhatian kita haruslah orang lain. Karena itu, beberapa
yang bisa kita lakukan dalam rangka orang lain menjadi perhatian serius kita. Ya, bukan diri kita. Pertama itu kita menanggalkan keengganan kita. Kadang-kadang ya dalam hidup ini karena berbagai benturan dan dunia yang makin egois gini, ya tentu saja ya, atau dunia yang makin individualis gitu ya. Maka orang kadang merasa sudahlah, daripada nanti ada masalah, lebih baik tidak usah. Nah, kalau ini dibiarkan, kita enggan untuk membangun kehidupan yang sebenarnya. Program Agapai ini, ya, perjamuan kasih, atau program-program lain yang bisa kita kembangkan dalam hidup ini, yang memang memberikan perhatian agar orang lain benar-benar bisa mendapatkan berkat dalam kehidupan bersama dengan kita. Disitulah maka kita jangan diam. Kita jangan diam. Mungkin ada kesulitan kita karena dalam prakteknya ternyata ketika kita memperhatikan orang itu juga tidak mau diperhatikan dengan baik. Dia juga sangat egois, memaksakan saja, tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kita sudah melayani, dia tidak berubah. Nah, dia tidak berkembang begitu rupa. Akhirnya kita malas, kita diam. Nah, disinilah hati-hati. Jangan sampai keengganan ini yang ada dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, kita mesti empatik. Dan empatik itu sebuah tindakan juga. Bukan hanya, oh saya mengerti dia. Tetapi pengertian itu harus dicobakan. Walaupun kita mengalami berbagai kendala, yang tadi dikatakan jangan diam, jangan enggan melakukannya, maka kita juga akan menghadapi atau menerima risiko-risiko. Kadang kita justru dipermasalahan, ngapain kamu ngerepotin saya? Saya sendiri tidak membutuhkan kamu, dan sebagainya. Jadi ini bisa terjadi. Lalu yang berikutnya juga adalah kita mengupayakan kebersamaan itu. Ini dia. Kebersamaan itu bukan sesuatu yang langsung jadi. Perlu latihan-latihan. Jadi kita mesti mengupayakan kebersamaan itu. Era individualis cukup kuat gitu ya. Tetapi kita merenungkan begitu rupa agar kita bisa bersama dengan yang lain. Walaupun dia tidak selevel. Ini anak-anak muda sering mengatakan enggak level lah ya, gitu ya. Nah, mungkin tidak selevel, pendidikannya tidak sama, dan strata sosialnya tidak sama, atau dia sukunya tidak sama, pendidikannya tidak sama, jenis kelaminnya tidak sama. Nah, disitulah kita belajar untuk bersama-sama. Ya, bersama-sama begitu rupa untuk mengembangkannya. Karena itu kita harus mengupayakan kebersamaan itu. Kalau kebersamaan tentu yang lebih diutamakan adalah nilai kebersamaannya. Kepentingan-kepentingan pribadi harus kita tunduk pada kepentingan bersama. Nah, di sini proses belajar. Tidak harus ya yang bersama yang suara terbanyak. Bukan itu maksud saya. Tetapi kita belajar terus untuk mungkin saja yang suara terbanyak tidak benar. Tetapi kalau kita bisa berproses dengan baik, kebersamaan inilah yang mau diangkat. Ini. Jadi, Agapai perjamuan kasih itu bagus. Atau kalau kita kembangkan pelayanan-pelayanan kasih itu bagus. Diakonia itu bagus gitu. Karena memang itu sangat menolong yang lain. Kalau memang tujuannya kita menolong. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memberi sekedarnya, asal-asalan, malah bisa membuat dia tidak merdeka dan tidak berkembang. Nah, kita mesti berupaya untuk dia bisa keluar dari kesulitannya. Karena itu disebut diakonia transformatif. Kalau dia tidak berkembang atau hanya diberi, itu namanya karitatif. Nah, di tengah dunia kita perlu kembangkan.
dengan kondisi, dengan lingkungan, dan ketika orang mendapatkan berkat melalui kebersamaan, maka dia bisa berkembang dan kelak dia bisa membantu yang lain. Ya. Mungkin juga pada gilirannya kita dibantu sama dia. Tetapi kalau kita memberi itu tidak ada maksud apa-apa ya, tidak ada imbalan. Tapi benar-benar tulus dari hati kita yang terdalam. Orang yang berada di kelas bawah memang harus mendapatkan perhatian. Grassroots, ya, kalau orang Israel disebut Am Haaretz. Am Haaretz itu kaum rakyat jelata. Mereka ini memang korban dalam arti tertentu ya. Memang ada sih orang yang kelas bawah itu karena malas. Karena dia tidak bisa mengembangkan, tidak berlatih, enggan mencobanya. Akhirnya dia memang karena tidak pernah mencoba, tidak pernah berhasil. Ya, karena ketakutan-ketakutan berkembang, nanti hilang fasilitas atau uangnya, ya akhirnya dia tidak bisa. Dia masuk dalam kelompok atau strata bawah dari segi ekonomi. Nah, mereka ini mengalami kendala karena fasilitas, karena keterbatasan, mungkin juga karena pendidikan dan sebagainya ya. Nah, ini dia. Ini kita harus bisa memahami. Nah, saya meminta saudara-saudara jemaat bisa memahami keadaan orang yang di kelas bawah. Kita tidak bisa tidak. Dengan era industri, maka orang akan ditempatkan pada kelas-kelas sosial. Ya, ada yang sebagai pemilik, ada yang sebagai pekerja. Nah, itu ada yang di tengah, ada manajer dan sebagainya. Itu begitu rupa. Tetapi kalau kita Kristen, kita bisa itu, ya, kita bisa mengelolanya. Itu kebersamaan, itu melewati atau melampaui strata yang ada. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dengan begitu bagian akhirnya, langkah yang ketiga adalah hormati orang atau warga kita itu sebagai subjek atau pribadi yang belajar atas kehidupan. Ya, dia belajar atas kehidupan. Sehingga ada dinamikanya kalau seperti itu. Tidak langsung berhasil karena memang orang harus mampu untuk hidup bersama. Dan proses belajar itu harus dimulai dengan memberi kesempatan kepada orang sebagai pribadi. Sebagai manusia. Kalau dia tidak dihargai, ya tentu kita lah yang harus memanusiakan dia. Memberikan penghargaan, memberikan kesempatan, begitu rupa. Orang harus mau take and give. Memberi, menerima. Menerima, memberi. Nah, proses ini akan sangat baik sekali jika ada kesediaan dari kita. Karena itu, kalau orang itu sebagai subjek, dia biarlah melakukannya. Dan kita belajar. Dia pun belajar. Begitu juga kita pada gilirannya juga melakukan hal yang sama. Pertemuan dia dan saya, kita, itu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Walaupun dia orang yang berstrata rendah, tetapi kita bisa belajar dari dia. Kita juga betul-betul bisa, ya, bisa menjadi pertolongan bagi dia. Karena Tuhan mau kita menolong sesama kita. Juga begitu. Dan janganlah anggap hal sepele. Kalau kita itu memang pada dasarnya ya membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan petani. Kita sangat membutuhkan mereka. Kalau tidak ada petani ya susah ya. Nah, saya harus makan apa gitu. Nah, dengan dia sebagai subjek, dia percaya diri dan dia berkembang. Berkatnya adalah kebersamaan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini ada sebuah cerita sebagai penutup dari renungan ini. Bagaimana orang bisa menghargai, memberi tempat tertentu, peran tertentu, akhirnya kebersamaan itu bisa dijalankan. Seorang profesor mengundang murid-muridnya, mahasiswa,
datang ke rumah dan mereka belajar. Singkat cerita, mereka makan. Lalu mereka kembali lagi. Untuk setelah makan kembali lagi, dan lalu sang profesor mengatakan, sekarang giliran mama. Apa yang terjadi? Yang tadinya mamanya itu hanya merenung saja, diam-diam saja, tidak mungkin mengikuti diskusi, lalu dia dengan semangatnya mencuci piring-piring yang ada dari mahasiswa dan anaknya. Singkat cerita, sang profesor ini lalu membersihkan mamanya, lalu mengantarkan ke tempat pembaringan dengan senang. Dengan senang. Mamanya senang. Setelah itu, dia kembali ke tempat pencucian piring. Piringnya dibersihkan kembali. Karena dia tahu bahwa mamanya memang sudah pikun. Sudah sulit. Tetapi dia harus hidup bersama, menghormati, menghargai, melayani mamanya. Itu kebersamaan dengan anak dan orang tua yang sangat luar biasa baik gitu ya. Nah, lalu dia kembali kepada mahasiswa. Mahasiswa protes. Prof, bukankah profesor mengajarkan kesetaraan, penghormatan terhadap orang tua? Profesor telah melakukan kesalahan dan itu menjadi masalah buat kami semua. Tadi kami sempat berbisik-bisik. Lalu profesor itu mengatakan, coba Anda bayangkan. Perhatikan wajah mama saya tadi. Ketika dia diberi kesempatan untuk mencuci piring, dia bergairah. Memang dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, karena dia juga sudah tidak terlalu bisa melihat. Akhirnya saya harus membersihkan kembali. Tetapi tidak dilihat oleh mama. Ini adalah bentuk penghargaan saya. Saya bisa hidup dengan keterbatasan mama saya. Nah, pesannya sangat jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang kalau kita hidup bersama itu, ada yang harus kita tempatkan begitu rupa. Dia sebagai pribadi apapun keadaannya. Dan kita bisa mengerti dan kita bisa membantu dia. Sang profesor telah mengajarkan bukan hanya teori tentang kesetaraan, tapi bagaimana dia betul-betul menghargai orang tuanya, memberi kesempatan, berdinamika begitu rupa dengan segala keterbatasannya. Bisakah kita begitu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Jemaat di Korintus mengalami kendala karena strata sosial, ya, dan dia terpengaruh dengan kultus atau upacara agama-agama lain. Dampaknya seperti dalam pembacaan ini. Ada program agapai, tapi justru ya, agapai atau pelayanan kasih itu justru ini mencederai kehidupan bersama. Apakah mereka mau mengolok-olok gitu ya? Mengapa tidak menghormati Tuhan yang memang datang kepada orang yang kelas bawah, gembala, budak? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu apapun yang kita alami jangan takut juga. Mungkin kita mengalami berbagai kendala selama ini. Kesulitan-kesulitan, mungkin ada keengganan dari kita. Mungkin kebersamaan itu sulit sekali kita jalankan di era seperti sekarang. Baik itu dalam lingkungan keluarga maupun gereja kita. Atau juga dalam komunitas lebih luas ya. Dengan yang lain, dengan agama lain, atau di instansi dengan agama-agama yang berbeda, atau pluralitas yang besar, atau di lingkungan kerja dan sebagainya. Tetapi inilah ujian yang penting. Anda haruslah lulus. Firman Tuhan ini menuntut kita belajar tentang kehidupan. Karena itu kita layaklah untuk bersukacita menerima ujian berjemaat atau berkomunitas, ya, dengan catatan kita itu ya mau menanggalkan keengganan, dan yang berikutnya mengupayakan kebersamaan. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang, firman Tuhan ini luar biasa membantu, membimbing kita. Kita bisa bersama-sama
Ketika mereka lapar, tentu saja kita merasa lapar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ada korban, ada PHK, ada masalah yang kita tahu terjadi pada jemaat kita, lingkungan kita. Tentu saja kita belajar bersama. Jangan ada keengganan. Kita harus bisa menanggalkan itu, tetapi juga kita harus bisa mengupayakan kehidupan bersama. Mereka sebagai subjek, mereka mengembangkan diri dan kita ada di dalamnya untuk bersama-sama terus berjalan ke depan. Tuhan memberkati saudara, yakinlah, kita bisa hidup, kita bisa bergereja, kita bisa berkomunitas. Untuk itu ada ujiannya. Ujiannya itu tentu kita harus bisa keluar dari keengganan, tetapi kita sekaligus mengupayakan kebersamaan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk merespons pelayanan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 448, baitnya yang pertama dan ketiga. Alangkah indahnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan pada saat kita beribadah di gereja atau dapat melalui transfer ke rekening gereja dengan memberikan bukti transfer ke bendahara. Jemaat, dengarkanlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 13 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84, bait kedua. Inilah ungkapan syukurku.
Saudara, mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, firman Tuhan hari ini sangat menguatkan kami. Karena nyata dalam kehidupan ini, kami seringkali lari atau enggan mengikuti ujian berkomunitas berjemaat. Karena kenyataan sosial ada keengganan yang muncul. Lalu betapa beratnya untuk mengupayakan kebersamaan. Tetapi firman-Mu telah meneguhkan kami bahwa apa yang kami lakukan selama ini, perhatian kami terhadap yang lain, kami sangat empati terhadap mereka, lalu kami mengupayakan kehidupan bersama yang rukun, menolong, begitu juga pada gilirannya kami ditolongnya. Itulah kehidupan yang saling memberi menerima. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami bersuka cita selalu sebagai anak-anak Tuhan. Doa kami untuk para presbiter, pelayan-pelayan Tuhan, untuk mendampingi jemaat, agar mampu hidup bersama yang rukun. Memberi dan menerima adalah bagian kehidupan yang penting sekali, dan kami mendapatkan sukacita tersendiri dalam kehidupan itu. Bahkan kami meningkat dari waktu ke waktu. Dalam perjalanan kami, perjalanan hidup kami semakin berkualitas. Terpuji Engkau ya Tuhan, kami mau berdoa, keluarga-keluarga hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, karena mereka mendukungnya, tentu dengan segala keterbatasan, tetapi para pelayanmu boleh menjalankan tugasnya. Doa kami juga untuk pelayan yang bertugas hari ini, baik itu pelayan liturgi. Kami juga berdoa bagi pemusik, pemandu lagu, juga editor dari pelayanan online ini. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan kepadamu mereka dalam sukacita melayani. Kami percaya kasih-Mu berlaku dalam kehidupan mereka. Itulah yang mereka persembahkan, agar kebersamaan itu dapat diupayakan. Kami berdoa, sukacita terus mengalir dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami yang mengalami berbagai kesulitan, terutama yang sulit dalam usahanya atau terdampak karena penanganan COVID-19. Biarlah mereka juga mendapatkan makan dan minum. Kami berdoa untuk kebersamaan kami. Kami menggalang kebersamaan dengan membawa seluruh jemaat untuk bergumul bersama, memberi kepada yang lain, memperhatikan yang lain. Kami berdoa bagi tim kecil yang sudah dan selalu akan membantu pekerjaan ini, agar mereka bersukacita dalam mengumpulkan diakonia jemaat dan membagikannya kepada yang membutuhkannya. Dan lebih jauh ke depan kami akan lebih memperhatikan dengan diakonia yang bersifat transformatif. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu untuk mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami berbagai masalah dalam keluarganya, dalam kehidupan pribadi. Tuhan, sayangi dan bimbinglah mereka. Berikanlah kesembuhan, berikanlah pemulihan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami mohon ya Allah jamahan-Mu, juga bagi yang mengikuti ibadah ini. Mereka juga dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus melakukan yang terbaik untuk mereka juga. Karena firman-Mu berlaku bagi siapapun. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berbagai sukacita yang dialami oleh jemaat kami. Ada yang berulang tahun, kelahiran dan perkawinan. Engkau Tuhan menambahkan usia. Dan ada maksud dan rencana-Mu ketika usia itu bertambah. Karena itu, tolonglah kami dalam memaknainya. Kami berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu berjalan, atau yang mendapatkan berkat-berkat yang lainnya. Mari Tuhan hadir dan menolong mereka selalu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah kami dengan berbagai upaya menolong kami dalam hidup bersama,
sebagai anak bangsa ini. Dengan penanganan virus corona, dengan berbagai cara dilakukan, bantuan sosial diberikan, kami diajarkan untuk hidup sehat dan sebagainya. Tuhan tolong juga, mohon berkat-Mu untuk mereka yang ada di garda paling depan, para tenaga medis, juga mereka yang punya kepekaan untuk terus-menerus memberikan diri sebagai relawan, menyumbangkan dananya, menyumbangkan dirinya untuk menangani ini semua. Terkadang mereka menjadi korban pula. Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka. Terpuji Engkau ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk hidup bersama. Kami telah memberikan persembahan syukur. Ini kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, akan dikelola dan dipersembahkan semuanya untuk membesarkan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini. Inilah rangkaian doa kami demi Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, berikut ini akan disampaikan Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah disetor melalui transfer via Bank BRI atas nama Marina Waruwu. Bagi yang sudah mentransfer, mohon mengirimkan bukti transfer ke bendahara melalui WhatsApp. Yang kedua, mengingatkan kembali bahwa pengumpulan aksi peduli kasih yang sudah dimulai tanggal 12 Mei 2020 akan segera ditutup pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 pukul 1 siang. Terima kasih kepada jemaat yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini. Yang ketiga, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga akan dilaksanakan pada Kamis 21 Mei 2020 pukul 9 pagi, bertempat di rumah masing-masing. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Soeharto dan akan diupload di YouTube. Jika ada keluarga yang mengalami kendala dalam mengakses video lewat YouTube, maka dapat mengunduh dan menggunakan tata ibadah yang akan dibagikan lewat WA Group sektor masing-masing. Yang keempat, kelas katekisasi. Telah dibuka pendaftaran calon katekisasi baru tahun 2020-2021. Pendaftaran dimulai tanggal 11 Mei sampai dengan 26 Mei 2020. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi, dapat mendaftar melalui koordinator sektor masing-masing dengan mengisi formulir katekisasi yang dilengkapi fotokopi surat baptis dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang kelima, Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 17 Mei sampai dengan 23 Mei 2020. Pada tanggal 17 Mei 2020, Bapak Diaken Eko Kristianto Sektor 3, 18 Mei 2020, Saudari Meilita Putri Ayuning Tias Sektor 1, 20 Mei 2020, Ibu Merida Sektor 2, dan anak Meskelin Priscilla Sapulete Sektor 3. Pada tanggal 23 Mei 2020, Ibu Monica Ginting Suka Sektor 1 dan Ibu Leni H.W. Siahaan Sektor 3.
Dan juga selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga Bapak R. Cahyono Dwi Februartanto dan Ibu Jacqueline T.C. De Bruin, Sektor 1. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara jemaat, kita adalah murid Kristus, sehingga yakin sepenuhnya bahwa sukacita hidup bersama dapat kita tumbuhkan. Karena itu marilah kuatkan iman dan bangunlah kebersamaan di dalam persekutuan dan komunitas yang lebih luas. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 115 baitnya yang kedua, utuslah kami. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Angkatlah hati kepadanya, hiduplah dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya